Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Amania Nadifa Mulaluan, Stambuk 2008 dari kelas reguler A, Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Thank you for taking your time well. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul yang saya kerjakan. Modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengkaji literatur tentang penyakit. Pada modul kedua, observasi lapangan. Yang ketiga, inventarisasi tanaman obat. Yang keempat, kajian tanaman obat. Dan yang terakhir atau modul 5, rencana inovasi. Sebelum saya masuk jauh lebih dahulu, yuk kita kenalin apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau suku. Pada modul 1 saya telah mengkaji penyakit yaitu infeksi saluran kemih atau ISK. Kenapa saya mengambil penyakit infeksi saluran kemih? Karena penyakit infeksi saluran kemih sangat umum di masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Modul 1 meliputi definisi penyakit, penyebab, gejala, pengobatan secara tradisional dan pengobatan modern, serta kandungan senyawa metabolit di dalam tanaman obat yang bermanfaat sebagai penyembuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Definisi infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi di mana terjadinya infeksi pada organ yang termasuk di dalam sistem kemih, yaitu uretra, ginjal, kandung kemih, dan juga uretra. Umumnya, infeksi tersebut menyerang dua area, yaitu uretra dan juga kandung kemih. Jenis-jenis infeksi saluran kemih: yang pertama kandung kemih atau sistis, yang kedua uretritis, prostatitis, ginjal, pyelonefritis. Etiologi infeksi saluran kemih. ISK terjadi dipengaruhi banyak faktor seperti usia, gender, prevalensi bakteriuria, dan faktor predisposisi yang menyebabkan perubahan struktur saluran kemih termasuk ginjal dan kateterisasi. Sedangkan faktor risiko ISK secara umum antara lain memiliki kelainan saluran kemih, mengalami penyumbatan di saluran kemih, memiliki sistem kekebalan yang rendah, menggunakan kateter, melakukan prosedur kemih. Gejala klinis ISK sesuai dengan bagian saluran kemih yang terinfeksi sebagai berikut. Pada ISK bagian bawah, keluhan pasien biasanya berupa rasa sakit atau rasa panas di uretra sewaktu kencing dengan air kemih, sedikit-sedikit, serta rasa tidak enak di daerah suprapubik. Hematuria pada ISK bagian atas dapat ditemukan gejala sakit kepala, malaise, mual, muntah, demam, menggigil, rasa tidak enak atau nyeri di pinggang. Modern. Yang pertama, ciprofloxacin digunakan untuk membantu mengobati infeksi pada saluran nafas, bagian bawah, sistem saluran kemih dan saluran kelamin, infeksi alat kelamin, infeksi saluran cerna, infeksi tulang dan sendi, infeksi sistem saraf, serta infeksi saluran darah. Efek samping pruritus, gatal di seluruh tubuh, urtikaria atau kelainan kulit akibat alergi. Indikasi fosfosin atau fosfositropmetamol adalah antibiotik oral spektrum luas dari golongan antibiotik turunan asam fosfonat. Kegunaan paling umum adalah untuk infeksi saluran kemih non komplikata pada wanita dan antibiotik untuk bakteri resisten antibiotik seperti Bacillus resistant S, fosfositropmetamol dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas pada obat ini atau bahan baku obat ini. Efek samping gastrointestinal yaitu diare, mual, muntah, mual, nyeri perut, peningkatan enzim hati, peningkatan bilirubin.
neurologi itu nyari kepala, pusing, astenia, kecemasan, insomnia. Contoh obat tradisional, daun kumis kucing. Dengan cara cuci daun kumis kucing sampai bersih, kemudian rebus dengan air sampai mendidih dan menyisakan air 1 gelas. Terakhir minum air rebusan daun kumis kucing 3 kali sehari. Yang kedua itu habatus sauda. Dengan cara rebus 1 sendok habatus sauda dengan sedikit air, biarkan hingga mendidih. Setelahnya Anda bisa langsung meminum air rebusan tersebut. Modul 2, responden saya berasal dari Desa Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Modul 2 tentang observasi lapangan. Saya akan menampilkan video yang berisi video dengan responden saya berikut ini. Apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Tanggapan informan, iya masih sering, karena menurut mereka tanaman digunakan sebagai obat secara turun-temurun. Yang kedua, apakah terdapat ramuan atau karena masyarakat setempat menggunakan daun yang biasa digunakan masyarakat setempat penyakit diabetes. Apakah terdapat tabib atau pengobat tradisional yang terjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakit? Tanggapan, iya, tapi jarang ada yang menggunakan tabib. Yang keempat, apakah dalam pengobatan tabib atau pengobat tradisional biasanya menyertai dengan doa-doa tertentu, ritual, jampi-jampi, sesajian atau sejenisnya yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakit? Tanggapan, iya masih menggunakan, karena ada beberapa orang yang menggunakan tabib bahkan sampai menggunakan sesajian dan sejenisnya tergantung kepercayaan masing-masing. Yang kelima, apakah dalam pengobatan sendiri masyarakat menyertai doa-doa atau doa-doa tertentu, ritual, jampi-jampi, sesajian atau sejenisnya yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakitnya? Tanggapannya, iya masih ada. Ada beberapa orang mempercayai dengan berobat di tabib dapat langsung disembuhkan. Yang keenam, apakah terdapat ramuan atau racikan tanaman obat tertentu yang diberikan oleh tabib atau pengobat tradisional kepada pasiennya disertai informasi cara penggunaan dan dosisnya? Tanggapan, iya masih menggunakan beberapa racikan atau ramuan dan diberikan racikan atau ramuan yang tradisional dan diberitahukan cara penggunaan ramuan tersebut. Yang ketujuh, apakah masyarakat yang berobat tradisional ke tabib atau pengobat karena telah membuktikan hasil dari pengobatan yang telah dilakukan? Tanggapan, iya ada, karena masyarakat tersebut ke tabib untuk membuktikan apakah berobat di situ manjur atau tidak. Yang kedelapan, apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Tanggapan, iya masih. Masyarakat mempercayai ramuan herbal dapat menyembuhkan daripada langsung ke tenaga medis. Yang kesembilan, apakah masyarakat setempat mengkombinasikan antara pengobatan tradisional dengan pengobatan konvensional seperti puskesmas atau rumah sakit? Tanggapan, iya. Masyarakat mengkombinasikan obat tradisional dengan obat yang diberikan oleh dokter atau konsul kepada dokter. Yang ke-10, apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum maupun individual? Tanggapan, iya. Ada banyak pelayanan farmasi seperti puskesmas, apotik, dan lain-lain. Kemudian pada modul ketiga, inventarisasi tanaman obat. Proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan pada pengobatan penyakit infeksi saluran kemih. Informasi yang saya dapatkan dari responden tersebut, beliau bernama Mustalifah, 26 tahun. Kakak ini mengalami penyakit infeksi saluran kemih dan melakukan dengan pengobatan tradisional. Berikut adalah salah satu rekaman hasil wawancara responden yang saya wawancarai merasakan bahwa pengobatan herbal yang dilakukan dapat mengatasi penyakitnya. Informasi penyakitnya itu infeksi saluran kemih. Gejala penyakit yang dirasakan pada saat buang air kecil itu seperti tidak tuntas. Kalau masalahnya itu anyang-anyangan. Terus pada saat kurang konsumsi air putih itu biasanya terasa
nyeri di bagian kanan bawah. Seperti itu. Tanaman atau ramuan yang digunakan, Daun kumis kucing. cara pengobatannya, Daun kumis kucing itu dibersihkan sampai bersih, terus direbus. Kalau sudah direbus itu ditiriskan sampai 1 gelas. Terus cara minumnya itu diminum 3 kali sehari. Di modul 4 yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. 5. Selanjutnya pada modul yang terakhir, yaitu modul 5, saya akan melakukan rancangan dan inovasi dari hasil observasi saya dengan membuat produk kreatif dengan membuat suatu produk sediaan dalam bentuk kapsul sebagai minuman herbal untuk mengurangi gejala pada pasien infeksi saluran kemih, dengan harapan agar sebuah produk saya nantinya bermanfaat bagi kesehatan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, serta salah satu pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan mengenai sediaan kapsul daun kumis kucing. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.